panas banget. Kayaknya akan ada hantu yang jahat. Seperti ada aura yang jahat mendekat. Oh, mantap banget sih. Masih aja. Udah mau tidur juga. Apa mau kamu? Aku tersiksa karena kamu. Siapa yang ganggu kamu? Itu yang aku rasakan. Sekarang kau rasakan juga. Panas! Apa salahku? Kenapa kamu menyuruh orang untuk menyakiti aku? Siapa bilang? Roy, cuman suruh Tante Melanie buat berhati-hati. Karena kamu selalu ganggu dia. Air ramuan itu telah melukai dan membakar tubuhku. Tuhan penguasa semesta, penguasa langit dan bumi. Musnahkanlah hantu ini. Rasakan itu. Ternyata air garam pemberian Roy kepada Melanie untuk ngepel seluruh rumahnya pakai air garam tersebut membuat hantu seram itu kesakitan hingga hantu tersebut ingin membalas menyerang Roy dan kami sekeluarga. Ya Mel, kenapa? Lani, tolong, aku harus ngomong sama Roy. Penting, aku takut banget. Kenapa? Melanie telepon, katanya ada perlu sama Roy. Tapi kan Roy baru pulang sekolah. Biarin aja dia istirahat dulu. Halo Mel, ini Roy-nya... Panas. Roy? Mel, bentar Mel. Halo? Sakit. Loh, Papa, Mama. Kenapa kamu? Raga Papa kok. Roy, itu Tante Melanie telepon, dia butuh bantuan kamu. Kan lu udah bilang. Ya udah yuk. Yaudah, ya cepet. Halo? Halo Tante? Halo? Halo? Halo, Mel? Mel? Ditutup nggak teleponnya? Enggak, teleponnya masih kesambung. Lani! Halo, Mel? Dengar suara aku gak? Pasti ada apa-apa sama Tante Melanie sampai gak bisa jawab kayak gitu. Coba telepon lagi, Ma. Gak diangkat-angkat. Tante Melanie, Kenapa Melanie? kita harus ke rumahnya sekarang. Ada apa? Tante Melanie dilukai sama hantu itu, Pak. Ma, ayo. Pak, cepetan dong, Pak. Iya, ini juga sebentar lagi sampai kok kita. Tapi cepetan. Sabarlah, kalau papa ngebut-ngebut terus kenapa-napa gimana? Nih, Papa pesan. Nanti kalau kamu udah bisa nyetir kayak Papa, kamu nggak boleh ngebut. Karena selain membahayakan diri sendiri, itu juga akan membahayakan orang lain. Awas, Pak. Awas, Pak. Kok nggak ada sih, Pak? Kemana anaknya? Papa juga nggak tahu, Mah. Dia di sana. Dia itu bukan manusia, tapi dia makhluk astral. Apa? Dia itu arwah penasaran, Pak. Ma, Kok dia mau cegat kita sih, Roy? kayaknya dia mau kasih tunjuk sesuatu deh. Kasih tunjuk apa? Lo juga gak tahu sih, Ma, Pa. Ini sekarang kita berada di Jalan Simpang 2. Sebenarnya ada kejadian apa di jalan ini?
Kamu lihat apa, Roy? Rupanya kecelakaan itu terjadi di jalan ini, Pak. Mah, Kecelakaan? Kecelakaan apa? kecelakaan yang membuat sepasang suami istri itu tewas, Pak. Suami istri? Apa sih Papa nggak ngerti? Itu loh Pak, Roy pernah cerita soal ini. Tapi ya Roy sendiri tuh belum tahu yang tewas dalam kecelakaan itu siapa. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Iya dong sayang, ini kan juga lagi diobati. Ya tapi ini panas banget, Mas. Mbak, pelan-pelan. Kenapa rasa panas di tangan ibu nggak hilang-hilang? Tangan kamu kenapa, Mel? Ini tuh digenggam sama hantu itu. Ini jadi panas banget, Lani. Ya ampun. Coba-coba kamu duduk aja ya. Duduk, silakan duduk. Roy akan bantu Tante. Tolong ambilin air, daun sirih, dan juga bunga melati ya. Biar saya ambilkan, Mbak. Ya, biar saya petik bunga melatinya. Makasih banget. Makasih banyak ya. Kalian berdua udah bisa datang. Roy tuh loh cemas banget sama kamu sampai dia bawa air doa. Makasih ya, Roy. Sama-sama. Ini Roy, bunga melatinya sama daun sirih. Sekarang tolong campurkan air itu, daun sirih dan juga bunga melati dalam air itu. Ini langsung hilang loh panasnya. Sekarang sisanya untuk Om. Diminum, Om. Oke Roy. Pergi kamu. Jangan campuri urusanku. Roy, cuma bantu masalah kamu doang. Aku tidak akan pergi dari rumahku. Tapi kamu udah melukai orang lain. Aku tidak mengganggu. Perjanji akan bantu kamu. Tapi kamu juga harus janji. Jangan ganggu orang lain. Rumah itu milikku. Mereka membunuhku. Apa yang kamu lihat, Roy? Tadi orang temui hantu itu. Roy minta agar dia tidak mengganggu keluarga ini lagi. Tapi apa, Roy? Tapi dia minta haknya untuk dikembalikan. Baru dia akan berhenti mengganggu. Hak apa ya? Kita nggak pernah makan hak orang lain kok. Iya Tante, Roy tahu kok. Dan itulah yang menjadi misteri buat Roy. Om, Tante. Itu di foto siapa yang bersama Om sama Tante? Itu Zanas, adik kandung saya Roy. Dia itu adalah mimpi Roy. Dia kecelakaan. Iya. Zanas dan suaminya kecelakaan 3 bulan yang lalu. Dan mobilnya menabrak pohon dan mereka mati di lokasi kejadian. Jangan-jangan di Jalan Simpang 2? Bener sekali. Bagaimana kamu bisa tahu? Iya, tadi nggak sengaja lewat jalan itu. Terus Roy ada ngeliat sesuatu lewat mata batinnya. Tapi aneh ya. Kalau nggak salah kan mobilnya itu emang sehat kan? Kok mereka bisa kecelakaan gitu ya? Karena mereka melihat penampakan dalam mobil mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan dan terjadi kecelakaan. Siapa hantu anak kecil itu, Roy? Apa ada hubungannya dengan yang nakut-nakutin kita? Roy juga kurang tahu sih. Biarpun Roy itu mempunyai kemampuan di atas orang dewasa, tapi dia itu tetap anak kecil yang harus didampingi dan belum mengerti cara menyampaikan sesuatu kebenaran kepada orang lain supaya tidak marah dan tersinggung. Nah, itu tugas saya dan papanya untuk mewakili.
Roy, sebenarnya apa ya salah tante? Sampai hantu itu gangguin tante terus. Mel, Gak apa-apa Kolan. Roy bisa ngomongin apa yang dia lihat dengan mata batinnya. Nah itu dia, kejujuran memang kadang menyakitkan. Tapi kan kita juga butuh tahu yang sebenarnya. Betul Roy, kamu bisa jelasin menurut pandangan mata batin kamu. Sepertinya rumah ini belum sah. Gak sah gimana? Kita udah bayar penuh rumah ini Roy. Mungkin pembayaran itu nggak sampai ke tangan Ibu Nastiti atau ahli warisnya. Tunggu, kamu mau nuduh adik saya untuk berbuat curang? Pak Pur, tadi kan yang minta Roy terus terang lewat mata batin ya? Nggak. Ya, saya nggak marah. Cuma agak kaget aja. Iya sih, waktu itu kan kita memang ada sengketa tentang pembelian rumah ini. Tapi pengadilan tuh menangin pihak kita kan? Soalnya kita memang punya ada bukti-bukti tentang pembayaran dan segala macamnya. Kalau Om dan Tante tidak keberatan, boleh Om. Ya, kalau kamu mau lihat, kita bisa tunjukkan bukti-buktinya kok. Roy, Gak apa-apa. Bentar ya, Tante ambil dulu. Ya Mas, bentar. Roy, emang kamu gimana sih cara mau meriksa bukti-buktinya? Tahu, kayak kamu ngerti aja soal transaksi beli rumah. Iya. Bukan itu yang Roy mau tahu. Roy itu cuman mau lihat sebenarnya pembayaran transaksi itu siapa yang tanda tangan nih? Bu Nastiti atau orang lain? Das, itu kamu baru cerdas. Kalau kamu kayak gini miripnya sama papa bukan sama mama. Aja, dari mama lagi cerdas. Bangga jadi papanya Roy. Iya dong. Ini sertifikat dan bukti pembayaran atas nama Bu Nastiti ditandatangani di atas materai. Nah, kalau ini fotokopi KTP-nya Bu Nastiti. Lihat deh, tanda tangannya sama kan, Roy? Roy, coba lihat kwitansinya ya. Nih. Setelah sertifikat rumah ini diterima oleh Mas Purwanto, kita tinggal menikmati hasil uang pembayaran dari rumah dia. Tapi kamu yakin Mas Purwanto akan percaya? Tenang aja Mas, Mas Purwanto itu bakal percaya sama aku. Berarti sekarang tugas kamu gimana cara memalsukan tanda tangan Ibu Nastiti. Itu urusan gampang Mas. Lagian juga kan Mas Purwanto nggak tahu tanda tangan asli Bu Nastiti itu kayak gimana, ya kan?